Setelah kesekian kali ngajuin di aplikasi ini auto melulu, akhirnya juga nyantol dan langsung lumer mendarat ke rekening ya. Dan pastinya untuk tenornya 3 bulan, dan di sini adalah pengajuan kedua. Walaupun rawatan nggak menentu langsung di ACC ya, dan untuk limitnya kalau udah dicairkan ini meningkat banget. Dan buat kalian yang mencari modal usaha, recommended banget, ataupun modal peminjaman lainnya, biaya pendidikan dan lain-lain. Dan pastinya lumayan buat beli gorengan sekampung ya. Nah, untuk di aplikasi ini tanpa sebar data dan juga banyak limit dan juga kuota yang bisa kalian ngajukan. Gak usah takut kehabisan, ngajuin aja sebanyaknya dan pastinya lengkapi dokumen juga ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Wir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir. Jadi jika kalian beraktivitas di luar rumah, jangan lupa tetap protokol kesehatan ya, 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu ya. Dan tidak lupa untuk sering berolahraga serta konsumsi makanan-makanan yang bergizi agar imun tubuh kalian tidak turun ya, dan gak gampang terserang penyakit. Karena untuk saat ini ada lagi tuh varian barunya ya. Semoga saja sih dapat tertangani ya teman. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian? Apakah udah pada lumer semuanya? Apakah udah pada nyantol? Apakah udah pada habisin limit-limit kalian di pinjol legal? Ataupun kalian udah dapat jackpot di pinjol-pinjol ilegal? Karena pinjol-pinjol ilegal saat ini udah pada banyak yang ditutup, namun tetap ada juga ya cuy yang belum ditutup. Contoh halnya aplikasi pinjol ilegal beranak itu masih banyak ya teman-teman, dan kalian masih bisa dapatin aplikasinya tuh. Nah, makanya kalau kalian mempunyai peminjaman di pinjol ilegal beranak, ya jangan senang dulu ya cuy, karena untuk di pinjol ilegal beranak belum ditutup OJK. Namun ya tetap aja sih banyak juga yang galbay ya teman-teman, karena sesuai hukum pinjol yang sering orang katakan di grup-grup pinjol, itu kalau kita sebar data ya sama dengan lunas ya teman-teman. Jadi kalau kalian datanya disebar ya itu bisa jadi lunas. Rata-rata kan pinjol ilegal itu sebar data ya, bedanya dengan pinjol legal OJK. Nah, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang dimana ini adalah pengajuan kedua, tetapi dari ketika gue di ACC terus gue bayarin itu ada lebih 5 kali sampai 6 kali pengajuan untuk perawatan nggak di ACC cuy. Dan baru di perawatan ke-7 kali ini, maksud gue pengajuan ke-7 setelah gue bayarin itu di ACC ya. Dan untuk limitnya meningkat pesat ya teman-teman. Tetapi memang untuk pencairan awal juga gue nggak receh. Untuk pencairannya itu sekitaran 1,5, dan sekarang bisa naik 6 juta ya. Nah, kenapa bisa naik 6 juta? Ntar gue akan spill kepada kalian tips yang gue ajukan ya teman-teman, tips yang gue gunakan, namun nggak selalu worth it ya. Kadang juga ada yang tetap standar untuk limitnya, dan juga malahan ada yang sampai 10 jutaan dan 15 jutaan ya, tergantung hoki juga sih ya teman-teman. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gue telah dicairkan dengan limit peminjaman 4 juta rupiah, dan di sini ada biaya cicilan per bulannya itu 853.267. Selanjutnya di sini ada biaya layanan yang harus gue kembalikan itu sebesar 1.200.000. Nah, sebenarnya ini kalau kita lihat dari segi biaya cicilan dan biaya layanannya tanpa melihat tenornya terlebih dahulu itu cukup besar ya kalau kita lihat dari sudut pandang biaya layanan dan biaya cicilannya. Tetapi kalau kalian lihat juga dari biaya tenor dengan pokok peminjaman itu malah terbilang murah, karena di sini pokok peminjamannya juga tinggi. Yang gue dicairkan itu 4 juta rupiah. Kemudian yang tenornya 3 bulan. Nah, tenornya ini yang membuat kita gampang membayarkan ya, karena 3 bulan jadi lama banget ya cuy. Nah, jadi di sini total tagihan gue yang akan gue bayarin selama 3 bulan yaitu 6.054.000 ya. Namun ini dibayarkan dalam 3 bulan ya teman-teman. Dan tiap bulannya gue harus bayarin sekitaran 2 jutaan sih ya teman-teman. Ya lumayan gede untuk pembayaran tiap bulannya, tetapi ya mau gimana lagi kan, kita peminjamannya juga gede ya. Ini 4 juta ya teman-teman, dengan tenor 3 bulan itu lama banget sih ya. Nah, dan di sini akan jatuh tempo pada tanggal 23 Januari 2022 ya.
Nah, dan ya pastinya ini akan gua bayarin, dan untuk perawatan di aplikasi ini sih makanya kalian jangan bayarin sekali doang ya. Tiap jatuh tempo bulan pertama itu kalian bayarin, jatuh tempo kedua kalian bayarin, jatuh tempo ketiga kalian bayarin. Karena ada beberapa orang yang merawat di aplikasi ini itu jatuh tempo pertama nggak dibayarin, jatuh tempo kedua juga nggak, nanti di japo ketiga baru dibayarin. Nah, sebenarnya sih nggak masalah ya teman-teman, tetapi berpengaruh terhadap skor kredit kalian, dan itu bisa saja dihitung dengan kredit macet ya teman-teman. Nah, makanya kalian kalau memang pengen rawat, bayarin sesuai dengan detail dari aplikasinya ya. Dan juga lebih cepat sih lebih bagus, karena kalau kalian bayarinnya molor terus, takutnya nanti malah kelewatan dan udah japo terus baru kalian sadar ya. Nah, kalau udah japo terus baru kalian sadar, ya itu kesempatan kalian untuk perawatan itu bakalan sulit ya teman-teman. Karena akun yang sehat saja, yang masih skor kreditnya bagus tanpa kredit macet, itu juga agak sedikit sulit untuk perawatan, apalagi yang sudah macet ya teman-teman. Nah, makanya kalian bayarin secepatnya aja ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Indodana. Dan untuk aplikasi Indodana ini, buat kalian yang sudah pernah meminjam itu pasti udah pada tahu. Dan mungkin buat kalian yang masih pemula juga pastinya pada tahu ya. Karena untuk di aplikasi ini bukan hanya untuk peminjaman, tetapi banyak juga ya. Seperti pembelian produk ataupun pay letternya juga ada. Jadi include banyak banget. Sama halnya dia ini seperti aplikasi Kredivo, Tunaiku, Akulaku, dan apalagi ya cuy. Pokoknya banyak banget. Namun kalau seperti Tunaiku itu dia nggak masuk dalam fintech peer-to-peer lending ya. Dia jatuhnya di KTA, produk KTA. Nah, makanya kalau kalian cari Tunaiku itu nggak ada di daftar aplikasi pinjol yang terdaftar di OJK ya. Namun dia tetap legal, tetapi bukan bagian dari fintech ya, dia bagian dari KTA. Namun sama saja sih ya teman-teman, kalau menurut gua sih. Dan untuk Akulaku gua nggak tahu dia masuk KTA apa fintech, gua udah lama juga nggak ngajuin di situ ya. Nah, dan untuk di aplikasi ini dia masuknya di fintech peer-to-peer lending. Kalau kalian mau cek legalitasnya, itu ada updatean terbaru per 20 Oktober atau gimana ya teman-teman. Nah, itu ada updatean terbaru dari website OJK, dan kalian bisa cek ada nama aplikasi ini ya, Indodana. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Indodana, pay letter dan pinjaman dari PT Artadana Teknologi. Dan untuk aplikasi ini sudah legal OJK dan juga bagian dari AFPI. Kemudian untuk jumlah downloadnya di sini 5 juta download dengan rating 4,6 dengan ulasan 599.000 ulasan. Nah, kemudian di sini untuk detail aplikasinya, maksud gua brosurnya ini lumayan bagus banget ya. Dan di sini gua lupa nih, untuk ratingnya hampir mencapai nilai rating maksimal yaitu 4,6 ya. Nah, untuk browser aplikasinya di sini lumayan menarik. Di sini kalian bisa lihat Indodana Pay Later, bisa untuk beli barang ya, cicilan ringan juga. Dan di sini ada limit belanja di toko hingga dengan 25 juta. Ini limit Pay Later-nya tinggi banget ya. Nah, selanjutnya di sini bayarnya ringan, bisa hingga dengan cicilan 6 bulan. Selanjutnya di sini kayaknya untuk brosurnya Pay Later semua ya. Namun ada juga sih untuk peminjaman, tetapi dia kayaknya lebih ke Pay Later gitu ya. Nah, untuk kalian yang baru pernah meminjam ataupun baru perdana kali, baiknya kalian baca dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah meminjam di aplikasi ini ya. Nah, rata-rata sih banyak ulasan yang di ACC ya, karena memang kebanyakan orang ngambil untuk limit pay letternya ya. Gua nggak tahu untuk peminjamannya. Namun ya sama saja sih sebenarnya. Tetapi buat kalian yang menganggap bunganya tinggi, ya sah-sah saja cuy. Karena masih ada beberapa aplikasi pinjol legal lainnya yang lebih rendah daripada ini ya. Dan kalau menurut gua sih ya agak tinggi kalau kita bandingkan dengan pinjol-pinjol legal lainnya ya. Namun kalau kita sesuaikan juga dengan limit peminjaman dan juga tenornya, ya seimbang sih ya teman-teman, setara juga ya. Kecuali kalau tenornya sebulan terus detailnya kayak gua tadi, nah itu baru tinggi banget ya. Nah, oke, kita langsung ke detailnya apakah ada. Dan di sini ya hanya seperti ini doang untuk detailnya, ya masih agak kurang lengkap sih. Gua juga nggak tahu kenapa. Dan dia dirilis sejak 29 Januari 2018 ya. Nah, dan buat kalian yang pengen lihat izin aplikasinya, ini hanya ada 3 ya, kamera, lokasi, mikrofon ya. Nah, oke, selanjutnya di sini kita langsung saja dulu masuk ke dalam aplikasi Indodananya. Ini dia teman-teman tampilan halaman awal dari aplikasi Indodana, dan di sini kita harus izinkan dulu
untuk aplikasinya ya teman-teman. Nah, di sini masih ada trouble ya teman-teman. Di sini kita tekan coba lagi dan ternyata kita harus masukin PIN lagi ya. Nah, di sini kita masukkan terlebih dahulu PIN-nya. Ini masih loading, apakah bisa langsung masuk, apakah atau trouble. Nah, di sini kita tekan setuju saja untuk lokasinya. Nah, ini dia teman-teman, untuk limitnya dia 25 juta rupiah, tampilannya seperti ini, dan di sini kalian juga bisa menambahkan kode referral ya. Nah, tampilannya juga banyak banget promo-promo menarik ya, jadi memang seperti halnya pinjol-pinjol legal pada umumnya. Dan sebelum gua membahas pengajuannya, di sini gua bahas dulu untuk pay letternya ya. Nah, di sini ada promo menarik, kemudian kategori merchant yang tersedia banyak banget, bisa kalian melalui sentra ponsel dan lain-lain ya. Untuk pembelian produk ya bisa kalian pilih. Selanjutnya di sini ada produk-produk kategori marketplace, pulsa, voucher dan lain-lain, dan ya di sini banyak banget ada syarat dan ketentuannya juga. Nah, ini untuk syarat ketentuan meminjam ataupun menggunakan pay letter aplikasi ini, itu kalian harus warga negara Indonesia, mempunyai KTP yang sah, dan ini wajib eKTP ya. Selanjutnya berusia 20 hingga dengan 65 tahun. Jadi sayang banget buat kalian yang masih 18, 19 itu belum bisa mengajukan di aplikasi ini ya. Harus cukup umur terlebih dahulu, dan untuk Goniq nggak bisa ya karena ini sudah legal ya, dan juga udah ketat untuk sistemnya. Nah, kemudian untuk di aplikasi ini dia memiliki penghasilan minimal 3.500.000 per bulan. Kemudian di sini ada informasi yang diberikan harus benar, akurat dan lengkap. Selanjutnya membayar cicilan tepat waktu setiap 30 hari sesuai dengan tanggal peminjaman. Untuk maksimal suku bunga tahunannya 56% APR-nya, kemudian sudah termasuk biaya provisi. Nah, kemudian di sini untuk area layanannya ini nggak seluruh Indonesia ya cuy. Nah, ini kalian bisa lihat untuk area layanannya Jabodetabek, kemudian Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Nah, Sulawesi pun juga nggak semua daerah ya cuy. Nah, ini kalian bisa lihat, dan semua yang ada di area layanan ini itu mempunyai DC lapangannya. Ya setahu gua ya cuy, tetapi gua nggak tahu kalau di luar Jawa. Yang di bagian daerah Jawa sih biasanya banyak ya. Tetapi kalau untuk di luar daerah Jawa ya 50-50 sih. Namun biasanya sih ada ya teman-teman. Ya kalau kalian tahu bisa kalian ketikkan di kolom komentar ya. Nah, selanjutnya di sini kita langsung ke peminjamannya, kita masuk ke dana tunainya ya. Nah, untuk dana tunainya ini untuk peminjaman kita lihat limit yang diberikan itu awal 3 juta rupiah dengan tenor 3 bulan. Untuk syarat dan ketentuannya juga sama ya. Nah, ini masih untuk umur 20 dengan 65 tahun tetap sama. Kemudian kalian bisa tekan lengkapi formulir. Nah, ini untuk lengkapi formulir kalian harus masukkan nama lengkapnya juga. Kemudian email, pendidikan terakhir, nama ibu kandung, tujuan peminjaman. Nah, tujuan peminjaman yang paling banyak di ACC yaitu untuk biaya pendidikan, kemudian biaya pengobatan anak, dan juga sih biasanya untuk kebutuhan sehari-hari serta pembiayaan konsumtif. Kalau untuk pembelian elektronik, saran gue sih mending kalian nggak usah meminjam dengan alasan ini ya, karena akan ditolak biasanya. Kalau memang ingin pembelian elektronik, mending kalian ke pay letternya saja ya. Nah, kalian masuk di pay letternya. Selanjutnya di sini alamat sesuai KTP bisa kalian centang saja di sini, berarti udah sama. Kemudian untuk kondarnya di sini dia hanya meminta satu kondar. Nah, kondarnya ini yang wajib itu orang tua dan juga adik kandung atau kakak kandung, karena itu biasanya yang tinggal serumah ya. Mereka lebih pilih kondar untuk yang tinggal serumah biasanya. Nah, selanjutnya di sini kalian tekan lanjut, dan nanti kalian akan diarahkan untuk ke proses selanjutnya. Nah, untuk pendaftarannya ini ada beberapa step, yaitu data pekerjaan dan lain-lain. Dan wajib di sini kalau nggak salah kalian itu harus mempunyai pendapatan. Nah, ini untuk peminjaman itu kalian harus wajib memiliki pendapatan 3.500.000 minimal ya teman-teman per bulan. Nah, jadi kalau misalkan kalian nggak mempunyai pendapatan ya itu sayang banget belum bisa mengajukan di aplikasi ini. Nah, dan juga di aplikasi ini wajib memasukin slip gaji ya, karena untuk mengetahui pendapatan minimal kalian itu 3.500.000 harus memasukkan slip gaji. Dan jangan salah, untuk slip gajinya nggak boleh ditulis tangan ataupun nggak boleh tanpa tanda tangan ataupun cap dari tempat kantor kalian ataupun tempat bekerja kalian ya. Nah, gimana bang kalau tempat kerja gua di warkop terus nggak mempunyai cap? Ya bisa untuk tanda tangan aja tuh ya untuk pemilik, namun itu bukan ditulis tangan ya teman-teman, harus dalam bentuk diketik ya. Nah, bisa kan untuk tanda tangan digital ya. Nah, selanjutnya di sini untuk maksimum suku bunganya kalian bisa lihat. Nah, informasi yang kalian berikan itu harus benar, akurat dan lengkap. Jadi nggak boleh meminjam KTP orang lain dan
rekeningnya itu rekening milik kalian. Kalau mau pinjam, ya pinjam sekalian aja sama akunnya, sama datanya, sama verifikasi wajahnya ya. Jadi untuk verifikasi wajahnya yang melakukan itu ya orang yang mempunyai data KTP ya, plus juga yang mempunyai rekening. Nggak bisa kalau kalian pinjam rekeningnya terus KTP-nya kalian pinjam, yang verifikasi data kalian nggak bakalan ya cuy, karena ini bukan pinjol ilegal ya. Kalau pinjol ilegal mah kalian bebas ya, mau rekeningnya orang lain, mau KTP-nya kalian sendiri, yang verifikasi wajah itu teman kalian, nggak masalah ya. Karena kalau pinjol ilegal ya itu untuk sistemnya kadang trouble, tetapi nggak semua pinjol ilegal juga seperti itu ya. Nyarinya biasanya yang lagi trouble ya teman-teman. Nah selanjutnya nanti kalian ajukan saja, bisa kalian lengkapi sama saja seperti peminjaman pada umumnya. Dan untuk di aplikasi ini kalau kalian merawat itu minimal kalian tambahkan satu dokumen lagi. Misalkan nih kalian mengajukan di awal itu KTP, rekening, dan juga slip gaji. Nah, untuk pengajuan kedua itu kalian naikkan lagi untuk dokumennya. Entah itu kalian tambah ID card atau mungkin foto rekening bank ataupun rekening koran kalian dan lain-lain ya. Nah, jadi kalian tambah terus. Kalau masih di auto tambah lagi, mungkin tambah satu. Jadi jangan sekali tambah ya cuy. Nah, tambah-tambah aja. Siapa tahu kalian bisa di ACC dengan menggunakan KTP, rekening, dan juga slip gaji plus tambahan satu akun. Nah, itu kan gampang cuy. Kalau kalian mau mengajukan kembali lagi, ya tambah lagi cuy. Karena kalau kalian misalkan nih, pengajuan kedua kalian langsung masukin semua dokumen kalian. Nah, tapi tiba-tiba di auto, terus kalian mau mengajukan lagi, otomatis pakai dengan dokumen yang sama itu ya, dan juga nggak ada penambahan. Nah biasanya tuh tim auditnya menilai nggak ada peningkatan ya cuy. Nah makanya kalian tambah satu persatu untuk dokumennya ya.